posisi kita ketika sedang akan mengaji itu sudah disuruh menata niat. Nanti jangan-jangan adabnya salah satu diantaranya harus membawa tas kresek. Biar kalau tidur di luar aman. Yang paling pertama orang itu ketika belajar dan dia adalah sebagai murid, maka dahulukan dulu mana yang fardu ain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kembali hari ini di Kilatan Podcast Ngaji Kitab Turos Ulama Nusantara. Ulama Nusantara. Yang hari ini kita akan membahas sebuah mahakarya dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Benar. Ini Adabul Alim wal Muta'alim. Muta'alim. Ini tentang etika, Itu adab. jelas. Benar. Makanya kan karena kita ini nggak beretika, ini yang membahas yang Ya, gak iso. beretika. Makanya kalau ngomong soal etika kan sebelum Mbak Yai kan ada satu etika itu. Niki Mbak Yai, ngapunten. Nggih. Mbak Yai, kita juga hari ini kan kedatangan Mbak Yai Muhammad Mujab selaku penasehat Nahdlatul Turos. Nggih. Sebelum bahas tentang kitab niki, Nggih, Yai. ayo ceritakan tentang etika. Kan ada etika, entah ini yang salah ini etika saya atau beliaunya. Maksudnya orang yang ini penjual. Iya. Jadi suatu ketika niku saya membelikan sesuatu makanan ya. Jadi makanan terus mereka ngono. Ternyata aku akhirnya gegeran. Jadi ndek ngono ana basul masail aku mbek wong iki. Maksudnya istilah arek santren kan ngono Mas. Akhirnya Membahas baksul masail. ada perdebatan. Ternyata tidak semua orang itu menerima dengan kekurangan kita. Masa. Lah kandhani kok gak percaya. Aku lak tuku Kronologisnya ya apa? Aku tuku sego. Ternyata sego iku regane 15.000. Lah aku bayar 5.000. Malah ngamuk. Berarti kan etika mereka tidak baik. Seharusnya kan mereka menerima dari kekurangan kita kan. Iku gak kekurangan bayar. Apa? Awakmu iki kekurangan nakal. Ngapunten Mbak Yai. Ya paling kali aku ketok kurang ya dimakful lah ngono maksudku. Mbak Yai niki biar paham tentang ini. Mbak Yai membahas Mbak Yai Mujab akan membahas tentang Adabul Alim wal Muta'alim. Ini mahakarya dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nggih. Nah, niki sebenarnya tos pundi tentang kitab ini dulu. Ya. Kita santai-santai saja. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali ngaji ini dengan menyebut nama Allah, ya kan, yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Mudah-mudahan dengan pengajian ini nanti yang pertama adalah menjadi tanbih, pengingat bagi kita yang ngaji. Barangkali pun kalau ada yang benar mungkin bisa orang lain mengambil istifadah dari perbincangan kita. Untuk kitab Adabul Alim wal Muta'alim, ya, karangannya Hadratus Syekh, ya kan. Ini sebetulnya judulnya Adabul Alim wal Muta'alim fi ma yahtaju ilaihi al muta'alim fi ahwali ta'limihi atau ta'allumihi wa ma yatawaqqafu alaihi al mu'allim fi hamatin ta'limihi. Jadi kitab ini kalau diartikan adalah etika orang alim dan atau guru dan murid. Hal-hal yang seorang murid ya dalam situasi dia ketika sedang menuntut ilmu yang tidak dia harus tahu tentang itu. Demikian juga ketika seorang alim wa ma yatawaqqafu alaihi al mu'allim fi hamati ta'limihi, menyinggung hal-hal penting yang terkait dengan bagaimana sikap seorang guru atau seorang syekh yang tepat, yang dimana hal itu dianggap penting, ya, sangat urgen untuk diketahui, akan dibahas di dalam kitab ini. Oh, ada etika-etika yang mungkin tidak harus diketahui guru dan juga tidak harus diketahui murid. Hal-hal yang tidak boleh tidak mereka harus tahu. Tapi kalau yang tidak tahu selain dalam hal kitab ini itu masih banyak dan itu tidak dibahas. Nah, ini terdiri dari 7 pasal ya.
7 pasal yang berkenaan jadi dengan yang etika. berkenaan dengan etika. Nah, kitab ini itu menjadi sangat penting dan menjadi salah satu turos ya yang barangkali sampai hari ini bisa jadi dianggap sebagai turos yang masih sangat relevan untuk dikaji di perguruan-perguruan tinggi Islam ataupun yang perguruan tinggi yang konsentrasinya di bidang pendidikan. Mengapa saya katakan demikian? Karena perhatian atau animo masyarakat ya akademik terhadap kitab ini cukup luar biasa. Jadi lebih dari belasan ya, tepatnya saya nggak tahu apa 18 apa bahkan puluhan atau lebih daripada 20 itu meneliti kitab ini. Oh, di abad itu sudah meneliti kitab. Ya sekarang ini sampai sekarang ini. Jadi dalam penelitian itu apakah dia itu dijadikan sebagai makalah yang disubmit ke jurnal, ada yang untuk makalah dipresentasikan dalam sebuah seminar. Nah itu jumlahnya puluhan. Ada yang bikin disertasi nggak selesai nggak ada. Bisa juga itu. Saya itu faktor males deh. Ya karena dokter itu kan cenderung wis ndodok kantor nih kalau nggak rai males. Lanjut nih gimana ya? Dari 7 pasal. Iya. 7 pasal ini sesungguhnya secara singkat yang pertama itu berbicara tentang keutamaan ilmu. Nah, jadi keutamaan ilmu itu fokus pada bagaimana seseorang itu dimotivasi agar cinta kepada ilmu. Nah, di dalam pasal ini, ya kan, bab 1 ini masih ada lagi adalah bagian yang pertama adalah bagaimana sikap kita menjadi orang yang berilmu atau ahli ilmu. Jadi kalau orang memiliki ilmu pencak silat, dia jadi pendekar. Lalu kira-kira pendekar itu harus bagaimana? Sopan santunnya di depan para murid, sopan santunnya di hadapan sama-sama pendekar. Kira-kira begitu. Nah, ini penting. Karena apa? Karena hari ini kita tidak memiliki semacam satu rule of game yang paten, yang itu hasil dari konsensus para ilmuwan. Misalnya apa? Di seminar sama-sama dari narasumber atau sama-sama satu narasumber, satu adalah peserta, itu berdebat. Nah, karena kita tidak punya permainan yang kecuali itu diatur moderator gimana? Iya. Lah, ini sebelum diatur, orang yang menjadi ahli ilmu itu harus bersikap bagaimana? Lah ini sudah dijelaskan. Ada belum? Terus yang kedua dari bagian dari yang pertama tadi adalah keutamaan mendiskusikan ilmu. Jadi kalau sekarang itu ada seminar, ya, waktu itu barangkali belum ada istilah seminar, tapi bahsul ilmi. Jadi orang mendiskusikan ilmu itu sesungguhnya sesuatu yang dianjurkan. Dalam batas-batas seperti apa dan bagaimana etikanya di dalam bahsul ilmi. Itulah yang di bagian pertama ini, ya kan, dijelaskan. Lalu kemudian terakhir adalah pasal tentang ulama itu harus bersikap ikhlas. Jadi keikhlasan, nah ini yang apakah nanti misalnya, wah saya sudah diundang kok pulang nggak dikasih amplop. Itu nyinggung produser sini nih gimana? Kalau ada yang nyinggung, amplop itu enggak penting, yang penting isinya. Mas Hakim dicatat. Jadi, dan ini ujian. Nah, ini bagaimana
keikhlasan itu harus diukur dengan apa di hari sekarang, bahwa ketika orang itu sudah mau bicara itu sudah tarifnya berapa. Atau pasang tarif dulu. Sekarang ada tarif dulu barang, sekarang ada Mbak Yuni. Nah, ini nanti akan dibahas bagaimana orang yang memiliki ilmu itu harus bersikap ikhlas. Karena sekarang mungkin Mbak Yai, diskusi tentang ilmu itu masih kalah diskusi tentang tetangga sebelah kalau di masyarakat. Iku rasan-rasan deh. Lebih seru. Jarang diskusi ilmu di kalangan masyarakat. Bahkan di santri-santri sekarang sudah Baksul Masail itu mungkin di sebagian pondok-pondok pesantren yang non atau kitab-kitab kuningnya banyak, hanya kitab kuning. Baksul Masailnya masih jalan, tapi yang sudah gabungan formal non formal itu sulit sekali untuk bikin Baksul Masail yang berkualitas nih. Ya, itu sebuah fenomena yang harus kita akui. Ketika ada dua poros bertemu, maka salah satu di antara mesti akan berkurang. Makanya beberapa pondok yang dulu ketika diasuh oleh kiai sepuh, ya kan, masih satu, nanti penerusnya itu ada yang teruskan, wis aku tak bagian kitab ya. Pokoknya kau gak usah bangsa apa ikut-ikutan yang sekolah formal. Nah itu ada. Dan uniknya putra kiai yang seperti itu sama kiai yang sama-sama putranya yang tidak sependapat itu ya tetap akur saja. Jadi ini khusus baca kitab. Nah itu barangkali sebagai jawaban tadi dari jenengan. Jadi kalau ingin apa ya dipisah, gitu kan. Itu memang harus begitu. Ya kan, yang khusus. Tapi kan Mbak ya, untuk biasanya sifat sampai ke ikhlas itu kayaknya kan butuh treatment khusus, butuh kajian ilmu untuk ya yang namanya ikhlas kan pemberian, tapi memang ikhlas itu bisa dilatih ngoten. Nah, dari bagian ikhlas ini sesungguhnya seseorang ketika akan mencari, masih mau mencari itu saja sudah harus dilatih ikhlas. Misalnya tidak boleh kita itu belajar lalu kemudian nanti punya cita-cita wis pokoknya aku mulai pondok tak babadi kabeh kiai-kiai desa. Itu tidak boleh. Itu biasanya alim-alim belajaran Mbak. Ya kayak misalnya jadi pangkat yang awal-awal itu biasanya masih megaya gitu. Kalau pencak silat itu masih kembangan awal. Jadi di sini ini memang posisi kita ketika sedang akan mengaji itu sudah disuruh menata niat. Di awal. Karena itu diyakini bahwa niat yang keliru itu akan merusak kepada amal. Niat yang keliru itu akan mengakibatkan bahwa ilmu yang diperoleh bisa saja nanti tidak barokah. Jadi istilah barokah itu masih ditekankan bahwa itu bagian daripada paling tidak ilmu itu harus bisa diamalkan untuk dirinya sendiri. Jangan sampai ilmu itu begitu dipelajari terus saya sudah belajar kitabnya disalah nenggone pojokan apa itu pajangan. Awal yang salah itu melahirkan di ending yang tidak terarah nih Pak. Di situ letaknya. Nah sekarang kalau dikontekkan bagaimana pendidikan sekarang ini? Nah, orang itu mau belajar itu sudah cita-citanya itu untuk mencari apa yang akan diperoleh sebagai impian setelah lulus dalam jurusan ini. Yang jelas itu yang utama itu cari ijazah. Nah ya, dengan ijazah itu otoritasnya di bidang ilmu apa. Nah kan gitu nanti. Tapi juga kadang orang tua ngoten Mas. Saat misalnya masukkan anak itu, lek tak lebokno jurusan ini kok kerja ya apa. Nah, itu padahal ilmu dan takdirnya kan kadang juga enggak meet nih. Iya. Nah, soal yang semacam itu sesungguhnya ini hal yang berkembang. Jadi dulu di luar kitab ini ya,
Jadi ada kitab misalnya Al-Aldiyah Inda Attiba'il Muslimin Al-Warbi. Itu kitab itu ya kalau sekarang itu tentang ilmu gizi mamanya. Lah orang yang belajar tentang itu kepada ahli gizi yang dimana tentang hal ini ketika mereka belajar ya tentunya profesi akan menjadi profesinya dia seorang ahli gizi yang kira-kira. Nah kalau yang itu ya Jelas nih. jelas. Kalau saya ahli gizi maka saya ingin menyehatkan orang kampung. Kan biar nanti makannya itu tepat gitu kan. Karena profesinya mungkin itu sifatnya enggak makro, bisa tertuju Iya, satu saja gitu. satu. Yang kedua juga bisa begini. Jadi ada gelar yang disebut dengan Al-Hakim. Jadi Al-Hakim di sini ada istilah yang yaitu sebutan untuk dokter. Jadi dokter itu dalam ilmu tib Yunani itu disebut Al-Hakim. Al-Hakim. Jadi misalnya Hakim Amjad, ya kan? Hakim Abdul Hamid. Nah, itu jangan dianggap bahwa hakim itu sebagai orang yang ahli hadis atau ahli. Enggak, itu hakim itu ya juga bukan hakim yang tukang ngakimi orang, itu bukan. Kalau apalagi hakim yang tukang nikahkan orang ya bukan. Tapi hakim di situ adalah label untuk orang yang sekolahnya itu minimal 5 tahun dan itu profesinya nanti bisa mendiagnosa berbagai macam penyakit dan juga bisa memberikan obat tetapi dengan obat tradisional. Ada profesi tertentu yang mengarah, ya memang ya tujuannya ke sana, nggak bisa melebar. Tapi memang ada profesi tertentu yang hasilnya itu kayaknya melencengnya jauh, Mas. Misalnya SAG jadi kontraktor nih bukan antara SAG sama kontraktor nih, Mas. Ya itu karena apa? SAG itu dan diplesnya sarjana alam goib. Tapi saya nggak setuju sesungguhnya. Tapi karena itu sudah dipleset, jadi karena alam goib ngerti. Jadi dia waktu kuliah itu ya nggak usah serius amat. Yang penting nanti apa yang dihadapi harus dicanda. Nah, itu. Karena tahu ilmunya, Mas. Ya tahu ilmunya. Nggih. Terus kemudian bab yang kedua tadi jadi bab yang pertama tadi ada pasal-pasal, yang terakhir adalah pasal tentang ulama itu harus ikhlas, ya kan. Nah, sekarang bab yang kedua itu adalah akhlak santri, ya kan. Kepada dirinya sendiri. Jadi akhlak santri kepada diri sendiri itu artinya orang itu akan dihadapkan pada situasi seperti apa dan dia harus beretika seperti apa. Jadi kalau kita itu sopan santun itu kan hanya ketika dengan orang. Nah, kalau sudah sendirian di kamar mandi itu apa, ya kan? Nah, ini dibicarakan. Jadi akhlak kepada diri sendiri itu adalah bagian yang dimana seseorang itu harus bisa menata hati. Menata bahwa kita ini harus bisa mengesampingkan sikap-sikap yang nanti bisa menumbuhkan kesombongan. Terus kemudian niat yang bertujuan untuk misalnya meraih dunia dengan ilmunya itu, pangkat dan seterusnya. Itu termasuk mendisiplinkan dirinya sendiri ini yang istiqomah, itu termasuk juga masuk di akhlak santri untuk dirinya sendiri, Mbak. Iya. Jadi kalau mendisiplinkan diri sendiri itu bagian daripada, kalau dalam konteks pendidikan sekarang itu disebut dengan self awareness. Jadi seseorang harus selalu menghadirkan kesadaran tentang dirinya di setiap waktu, di setiap saat. Itu kalau dalam pendidikan modern akan melahirkan dia harus bisa mengambil keputusan akan berbuat apa.
Nah, itu tadi makanya kalau hari ini kalau saya menunggu jadi pegawai Kemenak Lama gitu. ya lama. Banyak. Maka terus kemudian ada lamaran apa misalnya. Nah, ini job itu dianggap aja sudah ini self awareness. Akhirnya jadi distributor. Tekan buka toko. Ya, itu jangan dianggap ya bahwa satu ketika saya itu pernah didatangi oleh seorang pengusaha yang ingin memasukkan penawaran ke apa itu namanya, kalau disebut adalah sebagai penyuplai ya makanan pesawat apa messenger ya apa jenis passenger, jadi pokoknya jadi pemasok makanan dan minuman apa yang dibutuhkan. Wah itu sampai ketemu sama menteri. Usut punya usut. Setelah saya kenal baik dengan apa? Memangnya jenengan dulu jurusan apa? Saya itu lulusan IAIN. Jurusan apa? Jurusan dakwah. Sekarang Tapi bisa menjadi orang pengusaha yang dakwahnya waktu itu bahas makanan ya. Tadi bab catering. bab catering. Ya bisa juga. Karena harus melayani dengan baik supaya nanti maskapai itu menjadi bagus. Kan itu kan dakwah juga itu. Apa kan. yang di hadapannya itu yang dijalankan kan. Mungkin salah satu dari ahli gizi tadi ya. Iya betul, ahli gizi tadi itu. Terus begini, jadi bab yang kedua tadi adalah bicara tentang akhlak santri kepada diri sendiri. Karena nanti begini, santri itu ada kalanya bersamaan dengan orang lain, yaitu siapa? Teman sebaya, kolega, ya kan? Terus kemudian ada junior, ada senior, kan gitu. Nah, tapi dalam kitab ini yang dibahas adalah yaitu kepada diri sendiri dulu. Karena diri sendiri itu adalah intinya yang nanti akan menjadi pemimpin di dalam diri ini. Dia menjadi tersesat atau tidak itu makanya harus di treatment dulu. Inilah yang tidak ada dalam lembaga pendidikan yang modern yang biasa. Karena bagaimanapun orang yang baik secara individual mau ditempatkan dimanapun ya tetap baik nih Mas. Jadi intinya itu kan kekuatan terhadap diri sendiri. Aja gampang katutan. Berot titik ini patut ya Mas. Oh betul. Jadi kalau sudah diri itu baik, dia akan bisa menempatkan di mana saja. Karena faktor lingkungan itu kan sangat besar sekali pengaruhnya ya. Kan makanya kalau bisa mengendalikan diri itu kan luar biasa. Gak katut sampean. Katut. Itu belajar makanya kitabnya Hadrotus Syekh untuk belajar tentang santri dan dirinya sendiri Mas. Jadi salah satu di antara pasal ini yang dibahas itu ada hadis Nabi, man ta'allama ilman li ghairillahi au arada bihi ghaira wajhillahi ta'ala falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi dawuh nih Kanjeng Nabi, siapa saja yang belajar ilmu karena tujuan selain Allah, ya kan? Atau dia punya tujuan tetapi tujuan itu ghaira wajhillah. Jadi ada tujuan kedua, misalnya kalau kita itu mau belajar tentang ilmu, kita itu ingin mengamalkan yang pertama. Tapi lupa dia bahwa mengamalkan itu adalah bagian daripada tujuan utama. Pengamalannya maka harus misalnya harus berprofesi sebagai apa misalnya gitu kan. Nah, profesi yang itu menjadi tujuan pertama. Misalnya seperti tadi itu, saya mau kuliah jurusan apa, SAG, apa biar apa jadi naib, jadi hakim, atau jadi apa pegawai Kemenak. Nah, itu termasuk bagian dari wajhillah. Nah, itu ancamannya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hendaknya dia itu masuk dalam api neraka. Jadi sampai ke sana. Mata banget. Iya. Jadi orang itu makanya dilandasi iman. Jangan sampai kita itu keliru dalam menata niat sehingga
apapun yang dikerjakan ketika nanti sudah belajar itu ya mengikut apa-apa petunjuk yang pada waktu dia itu belajar. Misalnya apa? Makanannya, pakaiannya, terus kemudian perilakunya ya harus betul-betul terjaga. Prakteknya yang sulit itu prakteknya. Iya. Makanya kata Mbak Yai tadi itu SAG itu banyak di neraka gara-gara Jangan. gara-gara itu enggak modal aku mau. Karena prakteknya yang sulit. Makanya hati-hati dengan niat nih Mbak Yai. Nggih. Tetapi kemudian ada yang secara praktikal misalnya begini. Jadi ayyubadira bitahsilil ilmi sababahu wa auqata umrihi wala yaghtar bihida'it taswifi wat ta'mili. Jadi orang yang belajar di saat dia sedang belajar itu jangan suka menunda-nunda. Misalnya ini kok wayah ngapal nih sesuk ae, wayah belajar lusa ae. Nah, terus etikanya gimana? Masuk etika kepada diri. Terus harus menyelesaikan ilmu itu sesuai dengan waktu. Mana ilmu-ilmu yang dasar itu diselesaikan di awal umurnya, baru kemudian ilmu yang lain-lain. Nah, ini ada penjelasan. Jadi nggak sampai misalnya kalau di pondokan itu begini. Awal pertama kita ngaji Sulam Taufik, ya. Terus habis itu Fathul Qorib, kan. Terus kemudian Fathul Mu'in, terus kemudian Fathul Wahab. Fathul Wahab itu tingkatannya sudah kelas aliyah lah. Nah ini enggak, sudah aliyah baru belajar Fathul Mu'in atau belajar Sulam Taufik dan belum bisa. Itu melorot. Karena apa ya? Karena tidak sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam adab seseorang terhadap dirinya. Jadi di sini intinya segala sesuatu itu harus diselesaikan sesuai dengan waktu tempuhnya. Kalau sekarang istilahnya sesuai kurikulumnya gimana? Nggih, sesuai kurikulum. Jadi sekarang sudah dimudahkan memang kurikulum. Tapi sekarang lulusnya yang diolor-olor. Padahal di situ sudah adab santri itu harus menepatkan. Nah, dalam kaitan ini juga itu ada hal yang kenapa sih panjenengan dulu waktu belajar itu susah apa enggak? Waktu kuliah susah. Sampai seberapa susah? Dari awal sudah susah. Dari awal sudah susah. Nah itu sesungguhnya kalau susah itu cocok dengan kitab ini. Karena apa? Ar-rabi'u ayyakna'a minal quti wal libasi bima tayassara. Jadi pada waktu sedang belajar itu dia tidak boleh bermewah-mewahan, tapi cukup dengan baju apa adanya. Kalau punya satu ya satu itu aja. Nanti giliran dicuci ya dia nggak pakai baju, kan? Atau pakai kaos saja, besok dipakai kuliah itu. Jadi orang belajar itu kalau di konteks kitab ini harus merasa bahwa cukuplah dengan yang sederhana-sederhana ini. Sudah diajarkan wirai. Iya, wabis sabri ala adnal aisi, dan dia juga harus sabar ketika dia dengan kondisi kehidupan yang Senin Kemis itu. Itu sabar, kuncinya begitu. Karena kalau sekarang nggak sabar, anak-anak perempuan misalnya, terus sekarang itu teman-temannya pakai baju satu hari itu ganti 3 kali, kan gitu ya, kan repot akhirnya nyuci baju. Yang laki-laki juga begitu, sepeda motor, kalau misalnya hanya motor Beat sekarang harus ganti lagi Mac atau apa. Jadi itu keberkahan ilmunya nggak ada jadinya. Kadang-kala sabar juga disalahartikan, nanti sabar kelas 6 terus nggak wusta-wusta. Itu katanya sabar Mbak Yai. Menerapkan sabar. Nggak tahu kalau di atasnya itu masih ada menempatkan waktu sesuai waktunya tadi. Leres. Terus di dalam kaitan ini Imam Syafi'i, atau nanti sajalah saya akan menjelaskan dalam bab akhir nanti. Tapi saya lanjutkan pada bab 3
yaitu tentang akhlak seorang murid terhadap guru. Oh, ini baru sikap Wah, ini. murid ya. Nggih. Ya ini akhlak murid kepada guru itu tadi kan kepada diri. Iya. Nah ini bagaimana kita harus bersikap. Betul. Nah, saya misalnya begini ya, saya ceritakan gitu. Di Purdue University di Amerika itu universitas yang selalu menggagas tentang etika dalam penulisan, etika di dalam mengutip pendapat orang lain, dan bagaimana surat menyurat kepada orang. Nah, itu sampai di sana itu diatur kirim SMS kepada dosennya itu Dosennya. harus diawali dengan kalimat apa, terus diakhiri dengan apa, terus bagaimana. Nah, ini yang di sono saja. Nah sekarang kalau kita misalnya sama dosen, dosen nggih. Terus Ini Pak, langsung. ini gimana? Boleh apa enggak besok itu enggak? Saya mohon maaf Pak, besok enggak bisa masuk gitu. Jadi Pak P gitu kan. Sekarang ada aturannya memang, Mbak. Iya. Itu. Jadi aturannya itu Mbak pakai apa? Ada kalimat-kalimat awal dulu, mengganggu atau tidak. Karena sering kejadian nanti kan yang di rumah itu belum tentu paham bagaimana mahasiswanya. Saat mahasiswa perempuan ada jamnya dan ada aturannya. Nggih. Dan takutnya kan nggak kembali saat sudah kuliah, nanti balik kan sudah pintu tertutup, sulit ya ini pembuka. Nanti jangan-jangan adabnya salah satu diantaranya harus membawa tas kresek. Biar kalau tidur di luar aman. Atau ganti. Iya, dek yang buka lawang. Nggih, Mas. Nah, lalu kemudian yang terkait dengan bab selanjutnya, yang yaitu bab 3 tadi itu, saya ingin bacakan. Jadi orang yang hendak belajar kepada seorang guru, sebelum dia berguru, itu harus istikharah. Bahwa ilmu yang akan diambil kepada guru yang dituju itu sesuai apa tidak, itu bukan hanya bertanya tetapi adalah minta petunjuk dari Allah. Ini yang memang belum Nggih. kita tahu. Nggih, nggih, Lores. Jadi itulah sebabnya kita itu bisa jadi ilmu nggak bermanfaat itu keliru milihnya guru, Nggih, nggih. nggak diistikharoi. Ya kan? Sekarang pilihannya itu sudah nggak istikharah, Mas. Apa itu? Kadang murahnya, dekatnya, atau Ini ya, ikut-ikut jawaban. temannya. Mbak Bahkan Gokul itu, Dek. adabnya itu harusnya mereka-mereka itu santri itu beristikharah dulu untuk menentukan gitu. Ya, inilah makanya hal yang terlupakan itu ketika semua tergerus oleh nilai-nilai yang sifatnya pragmatis. Nggih. Pragmatisme itu ya semua praktis-praktis saja yang Nggih. itu. Tapi kalau orang mau belajar sesuai dengan petunjuknya kitab Adabul Alim wal Muta'alim itu ya begitu. Paling tidak dia berusaha untuk mendengarkan bahwa guru yang akan diambil sebagai guru dalam bidang ilmu tertentu itu tanda-tandanya dia adalah orang yang mengamalkan ilmunya, lalu kemudian punya sifat warok, lalu juga punya sifat-sifat keutamaan yang lain. Baru kemudian diambil sebagai guru. Jadi lek model-model ngeten iki yo ora payu. Model jenengan mboten lajeng apa malih meri. Padahal masih ada dhewe kon istikharah. Kang golek arek kawin-kawin tok, Dek. Biasanya golek jodoh di istikharah. Jadi di sini sampai ada penekanan la mimman akhoda al ilma an butunil auraqi walam ya'rif bisuhbatil masyayikhi al harraqi. Kalau engkau ingin mengambil guru, jangan hanya guru yang dia itu belajarnya dari buku, Oke. ya kan? Nggih. Dan apalagi dia tidak pernah berguru kepada syekh. Nah ini yang bahaya. Tidak ada sanatnya. Nah, dengan kata lain inilah yang menjadi tradisi di NU, ya kan? Kenapa kalau mau berguru itu harus jelas gurunya itu dulu gurunya
siapa. Nah, ini tidak usah menyesal kita. Oh, dulu saya nggak pernah ya sudah. Ini kan introspeksi kepada kita. Kalau orang jelas muridnya Kiai Fulan, terus lalu kemudian dia sudah pernah mondok di sana, ya kan? Nah, itu kan ilmunya paling tidak ya terjamin. Betul. Kadang-kala kalau orang tua di daerah-daerah di desa-desa itu sampai bekali itu mudah saja, wis delok gurumu NU tangga, dek kono pondoke NU tangga, sembayangi ngadep ngulon tang idul. Lihat gurunya sholatnya, suruh lihat baru mau memutuskan untuk mondok di. Iya. Ini kan kaitannya begini ya. Jadi kalau misalnya di luar ya, di luar negeri, misalnya di Mesir ya kan. Nah, itu memang orang itu bisa mengambil ilmu itu dengan melalui cara kuliah. Karena kuliah adalah satu-satunya cara dia bisa mendapatkan syahadah. Tetapi ilmu yang ingin didalami, misalnya saya ingin belajar tentang ilmu tasawuf. Nah di situ Masyayikh Al-Azhar itu sama buka lapak. Artinya buka lapak itu begini. Jadi dia di rumah itu yang ngorek kitab. Oh privat, Ya kayak kita itu tradisinya. Oh nggih. Jadi orang alim didatangi murid. Nah murid itu adalah mahasiswa dari mana yang dia itu ingin mengambil secara pribadi. Menambah materi. Nah termasuk kitab yang dibaca gitu oleh Masyayikh Al-Azhar tapi yang tidak di perkuliahan itu adalah kitabnya karangannya Syekh Ihsan Jampes. Iya. Ulama Nusantara gitu. Nah itu saya itu lihat itu di pengumuman itu ada. Saya ini baca kitab ini. Terus kemudian jangan dianggap bahwa yang baca kitab napa niku umpamanya tafsir Jalalain gitu. Tapi gelare profesor doktor. Tapi ngorek sing diwaca napa? Niku wau. Kitab-kitab. Nah itulah yang kemudian barangkali tempat praktek ilmu yang seperti anjuran dalam kitab ini bisa dipraktekkan. Jadi kalau kita ingin seperti itu, ya coba saja kita yang dosen-dosen ini ketika di rumah buka lapak. Laku apa enggak? Dibuka kok enggak laku-laku ya ditutup. Atau dicoba ke istrinya itu nanti. Buka enter deh. Dale lopo. Terus lanjut nggih. Lanjut. Niki kadung seru niki. Jadi kita ndak usah seru-seru lah. Kita biasa-biasa. Tadi kan santai. Jadi yang keempat yaitu akhlak santri terhadap pelajarannya. Sekarang pada materi kitabnya. Iya. Jadi pelajaran itu kita kuliah itu kan apa habis kuliah terus catatannya diblok atau hanya direkam saja gitu kan. Atau nanti misalnya minta tolong sama temannya, catatan kamu lengkap apa enggak gitu. Ini sebetulnya sangat menyinggung kita ini. Nah, mungkin inilah yang menyebabkan bahwa kita ini kelihatannya seperti orang alim tapi sesungguhnya ya karena kuliahnya seperti itulah. Ini dibahas ya kan. Bagaimana akhlak seorang murid terhadap pelajarannya. Jadi pelajarannya itu opo dapat ilmu itu dineng netok habis itu kemana enggak diamalno ya kan. Apa setelah dapat ilmu itu terus langsung dipraktekno atau bagaimana dan bagaimana. Ini ada di dalam keterangan kitab ini ya kan. Nah, fi adabil muta'allimi fi durusihi wa ma ya'tamiduhu ma'asyaihi. Jadi di sini yang paling pertama orang itu ketika belajar dan dia adalah sebagai murid, maka dahulukan dulu mana yang fardu ain. Jadi ini salah satu diantara orang itu nggak gagah-gagahan belajar itu. Kenapa? Pemane jenengan mau haji tahun depan ya kan. Saya ini belum saatnya belajar. Karena belum kena.
hukum wajib. Tapi begitu sampean mau berangkat, wajib belajar tentang apa itu haji dan rukunnya. Kita mau dagang, selama ini kita nggak berdagang. Besok mau buka toko di pasar, maka harus belajar tentang hukum tentang itu. Lah fardu ain itu koyok pemane wudu, sholat, terus kemudian ya amal-amal yang lain. Hal-hal yang penting. Nggih. Jadi di sini yang paling pertama adalah ilmu yang terkait dengan bagaimana kita itu berilmu bahwa kita ini memiliki Allah. Jadi karena kalau tidak itu orang Jawa atau orang-orang umum itu pokoknya uperwale kalau orang India begitu. Kita serahkan kepada yang di atas. Yang di atas itu siapa? Oh, berarti belajar akidah tauhid itu. Iya, akidah tauhid itu yang pertama. Karena itu awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bisdiqoni. Jadi yang pertama bagi seseorang, ya kan, ketika belajar itu adalah ma'rifatul ilahi, ngerti sapa Gusti Allah. Oh, kita jelas, kita itu punya sifat napa? Aqaid 50 gitu. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul khawadisa terusnya itu. Dari sifat mustahilnya, terus kemudian sifat wajibnya Rasul, ya kan. Terus kemudian sifat wenangi Gusti Allah, sifat wenangi Rasul, dan ini aqaid. Dan jadi di sinilah sesungguhnya yang dipraktekkan di pondok pesantren itu sudah seperti ini. Betul. Lah adapun pondok pesantren kok enggak seperti ini, berarti enggak melok tuntunannya. Gitu. Itu ikut pondok indah ya, pondok pesantren. Jadi ya, ikut kurikulumnya. Jadi melok pondok Pinang. Itu yang keempat saja ya. Ini Mbak Yai. Karena mungkin waktunya kan mendesak kita Mbak Yai. Karena memang kita terbatas. Saat Mbak Yai datang sponsornya banyak sekali. Jadi ini kita tadi sampai 4 saja kita sudah luar biasa kitab ini di dalamnya. Ini yang perlu diketahui oleh pemirsa yang ke-567 nih. Oh, yang ke-567 itu. Yang kelima adalah akhlak, ya kan? Guru terhadap dirinya sendiri. Kalau tadi ada akhlak murid kepada diri sendiri, nah ini guru itu bagaimana? Ternyata beda. Ya, terus kemudian diantaranya adalah dia harus bersifat zuhud. Jadi zuhud itu harus merasa bahwa kita ini jangan tomak. Sampai-sampai di situ itu aib kalau seorang guru terus kemudian ziarah datang kepada muridnya, kecuali kalau darurat atau kecuali kalau misalnya sakit atau apa. Kok diarani golek-golek. Lah kalau kita itu malah targetnya kalau ke sana kemana ini. Nah, itu termasuk bagiannya. Kemudian terus kemudian yang keenam adalah akhlak guru ketika sedang mengajar. Saat prosesi gimana? Ya, saat prosesi. Jadi di sini bukan hanya bagaimana mengajar itu metodenya, tetapi juga akhlaknya harus bagaimana. Misalnya begini, kita ini sebagai guru kadang-kadang secara naluriah sebagai manusia itu kan, karo iki nyapa tuh seneng, karo iki nyawang tok wis kan gitu kan. Lah itu enggak boleh ditampakkan, apalagi sampai dilontarkan. Apalagi sampai ngomong, kamu kok goblok men. Nggih, ini enggak boleh ya. Enggak boleh. Sampai ngajinya miring, enggak boleh sarasen delok sing. Nggih. Nah, terus kemudian di dalam yang keenam itu masih ada akhlak guru kepada santri, lalu kemudian akhlak seorang guru saat mengajar. Yang ini secara lebih detail lagi itu dibahas sampai beberapa pasal. Kemudian yang ke-7 akhlak guru bersama muridnya. Jadi ketika bersama dengan saat mengajar itu berbeda. Jadi umpamanya jenengan ngajar gitu. Terus kemudian ini murid-murid nih. Terus pokoknya jemput sandalku. Pemane terus tolong mobil diparkir. Itu termasuk bagian akhlak. Nah,
muridnya bagaimana, terus gurunya bersikap seperti apa boleh seperti itu. Sebetulnya menarik di sini, ya kan? Tapi karena waktunya harus habis, nah, sampai di situ saja. Karena kalau ini dibaca nanti banyak yang tersinggung, termasuk saya. Ini luar biasa pembahasannya. Iya. Tapi yang terpenting dari awal niku mau Mbak Yai, dari awal sampai akhir pembahasan beberapa pasal yang tentunya mohon maaf mungkin niku kan nggak sampai detail. Kalau mau detail makanya beli kitabnya, pelajari sendiri. Nanti ini kitab luar biasa dari Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Nah, ini yang terakhir Yai. Apakah yang harus dilakukan seorang murid dan adabnya itu tadi kan sudah lengkap sebenarnya. Apakah kita kan ya menjalankan seluruh dari rangkaian itu kan sangat berat kalau relevansinya dengan yang era sekarang nih terus buntin gitu untuk pesan-pesan. Begini, jadi ada pandangan dunia yang disebut dengan teosentris. Ya. Ada pandangan di mana seorang itu memandang dunia ini dengan pandangan Allah. Jadi teosentris artinya ketika kita itu bicara tentang bagaimana ya pandangan kita terhadap sesuatu berdasarkan wahyu. Nah, kira-kira ini yang bagian teosentrisnya tadi yang berat-berat itu. Karena wahyu itu ketika diturunkan maka dia juga harus disesuaikan bagaimana kondisinya. Sempurna. Makanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saiki yo sampean trep nek koyo iki, wis ora enek sing ngaji. Berat. Makanya nanti di dalam bab ini, dalam akhlak guru kepada murid tadi itu, diantaranya adalah kita ini tidak boleh misalnya berkata kasar, terus kemudian harus bersikap sabar, terus kemudian kita juga harus mulazamah kepada mereka, diteliti. Makanya dulu itu kalau kiai di pondok pesantren ada yang ketika pagi itu saknya yang besar itu diisi beras, ya kan? Nah terus apa yang dilakukan? Santri-santri gendok itu diweki. Lah itu tanpa santri tahu. Santrinya waduh ini karomahnya. Kok gendoke moro-moro nek beras. Enggak ngerti kalau itu sedekahnya kiai yang siri. Gitu. Nah, terus yang terakhir guru harus serius dalam mengajar dan guru harus adil kepada semua muridnya. Nah, ini adil ini artinya termasuk dalam memberikan nilai. Nah, sekarang kita ini memberikan nilai betul enggak selama ini? Apa didelok diambu apa kan gitu. Atau dilihat yang sering ngirim makanan. Parcel ya sekarang itu. Lah ini. Nanti termasuk di situ itu tidak boleh membedakan orang karena kedudukan status si anak. Harus keadilan. Misalnya anaknya pejabat, anaknya anggota DPR, itu tidak boleh, ya harus diperlakukan sama. Karena apa? Kecuali kalau itu ada hal-hal tertentu karena misalnya wis kita didik tenan. Dulu ada kiai-kiai tertentu itu bahwa ketika dititipi oleh orang tertentu itu memang betul-betul dididik. Sampai sekarang itu ada kiai yang dipasrahi sama temannya untuk didik itu, ngajinya itu dikasih jam 12 malam ke atas. Waduh. Tapi santri laki-laki. Ini luar biasa nih Pak ini. Jadi memang ini pembahasan mahakarya ini kan pokoknya kan. Dan yang terakhir ya sebelum ditutup barangkali akhlak murid terhadap buku-bukunya. Jadi sekarang itu kan orang itu nggak punya buku ya, karena semuanya PDF. Dan disimpan di iCloud ya kan. Nah terus itu bagaimana relevansinya bagaimana? Yang sekarang. Gini. Jadi sesungguhnya masalah-masalah yang terkait dengan buku itu diklasifikasi
Misalnya ketika orang menulis ya tulisannya itu harus jelas. Jangan sampai kita itu nulis nggak jelas terus kemudian catatannya itu bagi yang ini sopo tulisan sopo. Jadi membaca tulisan yang jelek itu akhirnya terus ngumpet itu orang itu kan. Itu masih apa? Terus kemudian termasuk meletakkan buku. Buku yang tafsir atau Al-Qur'an itu di atas, lalu kemudian bawahnya pemanik hadis. Suka terus ini ada buku tafsir terus durit diwe udeng. Ada tata aturan meletakkan kitab-kitab ilmu dan mementingkan itu. Niki Mbak Yai. Nggih. Matur nuwun yang luar biasa. Mbak Muhammad Mujab ini selaku penasehat Nahdlatul Ulama ini luar biasa karena memang beliau penasehat makanya menguasai betul. Jadi ini kita perlu sebenarnya kan beberapa kali lagi ini. Jadi ini luar biasa. Sering-sering mau ya. Pokoknya untuk menambah ilmu selalu tonton Kilatan Podcast Ngaji Kitab Durus Ulama Nusantara. Besok kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.